Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi. Kami dari kelompok 3 membawakan presentasi tentang perubahan fisiologis dan fisiologis pada kehamilan trimester 3. Memasuki kehamilan trimester ketiga menandakan Anda semakin dekat dengan waktu persalinan. Janin yang ada di dalam kandungan juga semakin besar, terus berkembang dan tumbuh hingga waktu kelahiran tiba. Di sisi lain, Anda juga akan merasakan banyak perubahan tubuh saat hamil di trimester 3. Perubahan fisiologis pada ibu hamil trimester ketiga. Yang pertama adalah kenaikan berat badan. Salah satu perubahan tubuh di awal trimester 3 adalah kenaikan berat badan yang drastis. Ini termasuk wajar karena diakibatkan oleh janin yang tumbuh semakin besar. Kenaikan berat badan yang biasanya dialami oleh wanita yang mempunyai IMT normal sebelum hamil pada kehamilan trimester ketiga adalah sekitar 11-16 kilo. Asuhan yang bisa kita lakukan yaitu dengan disesuaikan dengan berat badan ibunya pada saat trimester ketiga ini. Jika berat badan ibunya normal, berikan KIE kepada ibu agar tetap menjaga pola makannya. Jika ibu hamil ini beratnya masih kurang dari normal, kita memberitahu ibunya untuk makan makanan yang mengandung nutrisi seperti karbohidratnya diperhatikan, kemudian makan sayur, makan buah, dan minum air putih yang banyak. Jika ibu hamil pada trimester 3 ini berat badannya sudah obesitas atau melebihi daripada normal, kita menganjurkan kepada ibunya untuk mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran dan ikan, bisa juga dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi karbohidrat. Kemudian sakit punggung dan panggul. Ketika Anda semakin dekat dengan waktu persalinan, maka hormon-hormon tubuh akan berubah. Perubahan hormon ini menyebabkan sendi antara tulang-tulang panggul mengendur. Asuhan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk mengatur posisi-posisi dalam melakukan setiap tindakan. Menganjurkan kepada ibu untuk mengurangi mengangkat beban yang terlalu berat. Kemudian memberitahukan kepada ibu jika melakukan tindakan seperti mengangkat barang yang berat, menjaga agar tidak terlalu tunduk, agar tidak mengalami sakit punggung. Ketiga, muncul kontraksi yang palsu. Pada trimester ketiga, biasanya sering muncul kontraksi. Kontraksi yang terjadi lebih dari sekali tersebut biasanya palsu, meski gejala dan rasanya hampir sama. Memang tidak semua wanita akan mengalami kontraksi palsu ini. Tetapi bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi pada Anda. Asuhan yang dilakukan pada ibu, yaitu bidan memberikan edukasi pada ibu tentang kontraksi palsu agar ibu tidak merasa khawatir. Menjelaskan pada ibu bahwa memang pada kehamilan trimester 3 ini, ibu hamil akan sering mengalami kontraksi yang palsu, agar ibu tidak merasa cemas. Kemudian menganjurkan kepada ibu untuk banyak beristirahat dan tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, agar kontraksi tidak semakin sering. Kemudian napas jadi lebih pendek. Janin yang semakin tumbuh besar pada trimester akhir akan secara otomatis mendorong rahim. Diafragma atau otot di bawah paru-paru yang membantu proses pengambilan udara. Juga bergerak naik sekitar 4 cm dari posisi sebelum hamil. Ruang udara di dalam paru-paru juga dikompres. Semua hal ini mengakibatkan Anda tidak dapat mengambil terlalu banyak udara dalam satu tarikan nafas. Asuhan yang dilakukan oleh ibu kepada ibunya yaitu bidan menjelaskan kepada ibu penyebab-penyebab dari nafas pendek agar ibu tidak merasa khawatir. Kita memberikan penjelasan kepada ibu hamil itu bahwa dengan bertambahnya usia kehamilannya kita, maka otot diafragma kita akan tertekan oleh dinding perut atau uterus sehingga menyebabkan kita akan merasakan sesak nafas agar ibu tidak merasa khawatir karena hal ini adalah hal yang normal dialami oleh ibu hamil pada trimester ketiga. Merasakan panas pada perut. Salah satu akibat dari perubahan hormon saat hamil trimester 3 adalah gejala heartburn alias panas perut. Sensasi panas atau heartburn ini muncul ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Pada ibu hamil, hormon progesteron akan melemaskan katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung, sehingga asam lambung dapat naik. Selain itu, hormon ini juga memperlambat kontraksi di dalam usus, jadi pencernaan menjadi lebih lambat. Asuhan yang kita berikan kepada ibu hamil adalah bidan memberikan edukasi kepada ibu hamil agar menjaga menu makannya yang tidak memicu meningkatkan asam lambung.
seperti mengurangi konsumsi makanan yang bergas seperti nanas, yang bisa memicu asam lambung kita meningkat. Kemudian bengkak di beberapa bagian tubuh. Selama kehamilan, tubuh menghasilkan darah 50% lebih banyak dibandingkan pada kondisi yang normal. Hal ini tentu saja untuk menunjang bayi yang sedang ada di dalam kandung ibu. Semakin besar perut ibu, maka akan membuat pembuluh darah yang ada di sekitar rahim tertekan. Tekanan ini membuat aliran darah menjadi lebih lambat dan menyebabkan penumpukan cairan di beberapa bagian tubuh. Bagian tubuh yang paling sering mengalami pembengkakan adalah pergelangan kaki dan sekitarnya. Asuhan yang kita bisa berikan kepada ibu hamil adalah pertama kita harus memberitahu ibu untuk melakukan pemeriksaan darah terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan kencing terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan protein urin. Agar kita mengetahui bengkak yang dialami oleh ibu ini adalah bengkak yang normal atau bengkak yang patologis. Jika hasil dari pemeriksaan protein urin ini adalah normal, maka kita memberikan edukasi pada ibu, hal ini adalah hal yang wajar. Bengkak pada kaki bisa dikurangi dengan mengatur posisi saat duduk, yaitu dengan tidak mengantungkan kaki. Dan jika ibu pada posisi berbaring, ibu bisa mengganjal kaki dengan bantal agar posisi kaki bisa agak lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu sering buang air kecil. Ukuran rahim yang membesar juga bisa membuat kandung kemih organ tubuh yang menampung urin sebelum dikeluarkan tertekan. Posisi janin yang sudah bergerak ke arah panggul membuat kandung kemih ini semakin tertekan. Sehingga pada trimester ini, ibu hamil akan mengalami sering buang air kecil. Asuhan yang bisa kita berikan adalah bidan memberikan edukasi kepada ibu hamil bahwa hal tersebut adalah hal yang normal, sehingga ibu tidak perlu merasa khawatir. Kita menjelaskan kepada ibu hamil bahwa pada usia kehamilan trimester 3 ini, kandung kencing akan tertekan oleh uterus, sehingga kita akan sering kencing. Dan menjelaskan bahwa ibu hamil bahwa hal ini adalah hal yang normal, sehingga ibu hamil tidak merasa cemas, sehingga dia tidak harus mengurangi konsumsi air putihnya. Timbul ambeien dan varises di kaki. Ambeien atau wasir terjadi jika pembuluh darah yang ada di sekitar dubur yang mengalami pembengkakan. Pembengkakan pembuluh darah ini disebabkan oleh hormon progesteron yang merangsang pembuluh darah agar melebarkan diri selama kehamilan. Selain itu, tekanan dari rahim yang menyebabkan pembuluh darah di sekitar rahim terhambat membuat aliran darah di kaki dan bagian dubur juga melambat. Asuhan yang diberikan pada ibu hamil adalah bidan memberikan edukasi kepada ibu agar menjaga pola makannya, yaitu dengan mengkonsumsi banyak makanan yang tinggi serat dan minum air putih yang banyak, sehingga tidak terjadi ambeien, sehingga ibu hamil itu tidak susah buang air besar. Kemudian untuk varisesnya bisa dianjurkan kepada ibu hamil jika dia setelah melakukan aktivitas, jangan langsung menekuk kakinya atau menggantungkan kaki, dia bisa meluruskan kakinya agar tidak cepat timbul varises. Kemudian perubahan psikologi pada ibu hamil saat trimester 3 yaitu yang pertama, rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Kemudian merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. Kemudian khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya, merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya, kemudian merasa kehilangan perhatian, perasaan mudah terluka atau sensitif, kemudian libido menurun. Sebagai tenaga kesehatan atau bidan, kita memberikan edukasi kepada ibunya bahwa hal-hal yang dialaminya ini adalah hal yang normal, dan kita memberitahukan kepada keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil itu sehingga dia tidak lebih merasa tertekan lagi. Seperti kita menjelaskan kepada ibunya bahwa perubahan yang terjadi pada dirinya itu normal, seperti karena terjadi hiperpigmentasi, makanya dia punya kulit akan semakin kayak lebih hitam, itu adalah hal yang normal. Kemudian dia merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Kita memberitahu kepada ibunya bahwa tidak semua bayi lahir itu sesuai dengan
tanggal perkiraan persalinannya. Kadang-kadang pada beberapa ibu hamil, dia akan melahirkan itu lewat daripada tanggal perkiraannya. Asalkan itu masih dalam batas waktu yang normal, itu adalah hal yang wajar. Kemudian, rasa sakit pada saat melahirkan. Nah, kita bisa menjelaskan kepada ibu hamilnya agar dia tidak merasa takut, bagaimana dia bisa kita menjelaskan bagaimana proses melahirkan itu. Jadi sebelumnya dia sudah ada gambaran apa yang akan dilaluinya nanti sehingga dia tidak merasa lebih khawatir kembali. Kemudian memberikan edukasi kepada ibu tentang keadaan bayinya itu bagaimana sehingga dia tidak merasa takut bahwa kalau bayinya itu tidak normal kah, atau memberikan memberikan pendidikan kepada ibunya tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir sehingga dia sudah merasa siap saat bayi itu sudah lahir. Kemudian memberikan edukasi lagi kepada keluarganya untuk selalu memberikan dukungan kepada ibunya agar ibunya itu tidak merasa sendiri, bahwa dia selalu ditemani dan selalu memberikan perhatian kepada ibunya karena pada saat trimester 3 ini biasanya ibunya merasa lebih sensitif karena adanya kenaikan daripada hormon-hormonnya. Demikian presentasi kita dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.